Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya, kemarin saya tidak bisa melakukan perkuliahan karena sesuatu hal di rumah saya. Oke, kita ganti pada hari ini. Baik, selamat datang dalam kelas Psikologi Komunikasi bersama saya Dudi Hartono. Pada sesi ini kita akan membincangkan tentang konsep diri. Ya, setiap orang niscaya punya konsep diri. Konsep diri itu apa? Oke, mari kita lihat. Kita bicara dari definisi. Oke, Brooks bilang bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Ya, jadi kalau kita ibaratkan, kita seperti melihat pada cermin. Seperti pada gambar itu, ada seorang gadis melihat dirinya pada cermin, memandang diri kita. Nah, saat kita memandang diri kita persepsikan kita sebagai orang lain. Jadi kita melihat diri kita seperti apa. Nah, persepsi yang muncul itu biasanya menyangkut persepsi psikologis, persepsi sosial, persepsi fisik, gitu kan. Ya, makanya dalam konsep diri ada dua elemen. Yang pertama objek dan subjek. Ya, subjek di sini adalah proses persepsi, di mana kita mempersepsi tentang diri kita. Objek adalah ya kita sebagai objek yang akan dipersepsi oleh orang lain. Oke, balik tadi ke metafor saya tentang kita bercermin di depan sebuah kaca. Kalau bicara perspektif psikologi, umpamanya kita memandang diri kita ini sebagai seorang yang optimistik. Ya. Atau kalau secara fisik, kita akan melihat diri kita maunya, oke, keren juga saya ya, pokoknya gitu kan. Nah, itu persepsi yang ya secara subjektif yang kita lihat, kita melihat diri kita. Tapi kemudian kita juga melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Ini yang kemudian kita menjadi objek dari ya. Ada juga yang menyebut konsep diri ini ya tadi seperti cermin itu looking glass self gitu kan. Kita bercermin melihat diri kita seperti apa. Apakah kita seorang yang memang optimistik, pesimistik, orang yang pintar, tidak pintar, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kalian, kalau handphonenya nganggur, lihat coba, kalian foto dengan, selfie gitu. Nah, kalian coba perhatikan diri kalian di situ. Seperti apa adanya. Kalian memandang diri kalian seperti apa? Apakah cukup positif atau sebaliknya? Nah, komponennya kemudian meliputi dua hal, komponen kognitif dan komponen afektif. Ya, komponen kognitif ini berkaitan dengan tadi perspektif psikologi terutama. Tapi juga bisa dilihat sebagai perspektif sosial tentang diri kita, bagaimana kita di tengah lingkungan sosial. Nah, komponen kognitif ini kita akan bicara tentang self image atau citra.
keyakinan-keyakinan tentang diri. Tadi, saya ini adalah orang yang pintar, saya ini adalah orang yang pesimistik, dan sebagainya. Ya, yang kedua baru komponen afektif. Ini berkaitan dengan self-esteem, harga diri. Bagaimana kemudian kita menilai tentang diri? Apakah kita kemudian cukup senang dengan diri kita sebagai orang yang pintar, orang yang pesimistik, dan sebagainya? Atau tidak cukup nyaman dengan apa? Dengan perspektif yang kita buat tadi. Saya ternyata tidak pintar, gitu. Atau saya ternyata pesimistik dan sebagainya. Kayak itu masuknya jatuhnya kayak rendah diri gak sih, Pak? Yang mana? Ya kayak misalkan kayak masih kurang gitu loh, kayak di hidupnya kayak, gue masih kurang begini nih, misalkan gitu, Pak. Ya, itu apa, balik tadi harga diri, penilaian kita. Kalau kemudian apa ya, kalian cukup senang dengan nyaman dengan kondisi kayak seperti itu, gitu. Rendah diri. Nanti rendah diri itu akan membuat kita akan bicara tentang kepercayaan diri. Bagaimana orang yang punya kepercayaan diri rendah, ya, cenderung untuk menarik diri dari obrolan-obrolan di komunitasnya. Obrolan yang disampaikan orang-orang yang punya kecenderungan rendah diri itu biasanya hal-hal yang mendesak saja, yang penting-penting saja. Pamannya tadi siapa yang bicara? Cindy ya? Apa siapa tadi? Saya dia nanya. Cindy. Iya. Ya, Cindy maunya apa? Merasa tidak mengikuti perkembangan K-pop gitu. Dia akan merasa rendah diri ketika di tengah komunitasnya teman-temannya bicara tentang apa ITZY ya. Saya baru nonton Shopee kemarin. Ada ITZY, ada BTS dan sebagainya lah kayak gitu-gitu. Nah, karena dia rendah diri, dia tidak akan masuk dalam obrolan itu gitu karena dia tahu dia enggak. Sebaliknya orang-orang yang percaya diri akan menonjolkan dirinya dan sangat mungkin akan merendahkan orang lain gitu. Oke, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama adalah orang lain. Ya, tidak semua orang mempengaruhi kita. Hanya orang yang paling dekat, yang paling penting, yang biasanya paling berpengaruh. Ini yang disebut significant others. Significant others. Ya, siapa? Orang tua. Saudara mungkin. Saudara, pacarnya dan sebagainya. Orang-orang yang signifikan, yang dianggap kita penting, kita anggap penting. Nah, terkait ini juga kemudian ketika ini makanya ketika kita dibilang bodoh secara terus-menerus gitu, ini akan mempengaruhi konsep diri seseorang gitu. Makanya hati-hati ketika kita punya anak kecil dikata-katain seperti itu. Yang tadi faktor kognisi, dia menilai dirinya, oh orang menyebut saya bodoh. Oh iya, saya memang bodoh gitu. Kemudian dia menerima itu dan akhirnya ya memang menjadi bodoh gitu. Beneran bodoh gitu. Itu kenapa orang tua kita cukup bijaksana kalau ada anak yang nakal akan dibilang anak ini alim banget gitu. Padahal yang dikatakan sebaliknya. Orang tua dulu bilangnya karena setiap perkataan adalah doa. Dia takut kalau bilang anak ini bandel akan jadi bandel. Tapi sebenarnya secara sains dalam pendekatan psikologi ya memang ada teorinya gitu. Ya, tadi orang lain.
ya kita akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita, orang tua kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, berperilaku, dan sebagainya. Yang kedua adalah kelompok rujukan, reference group. Anak-anak muda punya reference group yang cukup dinamis. Banyak anak muda sekarang menjadikan K-pop sebagai rujukan fashion, umpamanya gitu kan, atau rujukan dalam urusan kecantikan. Ada yang pernah operasi hidung gara-gara bintang K-pop favoritnya ikut operasi hidung gitu. Jadi ikut-ikutan. Atau yang laki-laki nih. Siapa? Pharrell dan kawan-kawan, tahu di siapa lagi tuh. Edward pakai lip gloss gitu seperti bintang Korea. Atau pakai baju-baju yang dengan warna-warna yang cerah gitu. Nah, itu bagian dari faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini adalah kelompok rujukan. Ada yang masuk. Ya, selamat datang Indra. Nah, konsep diri yang negatif biasanya terdiri dari 4 hal ini. Peka terhadap kritik, nggak tahan kritik. Begitu temennya bilang, kayaknya lo gemukan deh. Wah, udah langsung. Nggak bisa tidur, nggak mau makan gitu. Ya, padahal pernyataan tadi ya mungkin temannya biasa aja, memang dia ingin memberikan informasi bahwa gemukan kan bisa juga lebih sehat kan gitu. Tapi ya itu tadi akan dianggap sebagai sebuah kritik yang menohok gitu, sebagai sebuah celaan. Sehingga ini yang menjadi salah satu poin dari atau ciri dari konsep diri yang negatif. Ya. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Haus pengen dipuji. Nah, ini kayak siapa nih? Kayak Cindy aja deh. Cindy lagi. Apa Adristi? Adristi bengong aja nih. Kenapa? Saya lagi menyimak, Pak. Saya ambil minum dulu. Kerja katanya mau ngomong. Enggak, Pak. Enggak. Oke, tadi haus, responsif terhadap pujian. Baru pakai beli foundation baru gitu, kemudian atau make up baru di depan temennya udah gimana keren nggak, biasanya apa ngomongnya, cantik nggak atau apa, perempuan cocok nggak, iya. Cocok nggak gitu, keren banget lu kayak gitu ya. Bukan berarti orang yang dipuji itu senang dengan pujian yang nggak boleh, tapi responsif haus di sini adalah punya tendensi yang berlebihan gitu. Pengen merasa dirinya paling biasanya gitu. Yang ketiga, merasa tidak disenangi orang lain. Nah, ini yang gawat. Ya, tadi salah satunya adalah rendah diri.
Kalau sudah merasa tidak disenangi oleh orang lain, menutup diri, ya memang pada akhirnya sulit untuk bergaul, sulit untuk mengembangkan potensi dirinya. Coba lihat tugas kalian. Aduh Pak, saya mah tugasnya jelek gitu kan gitu. Nah ini berkaitan dengan sikap pesimistik gitu. Belum apa-apa sudah bilang saya mah nggak bisa apa-apa. Saya tidak bisa bikin itu. Gitu. Saya tidak bisa capai posisi itu. Nah 4 hal ini coba yang harus dikikis, dibuang, disingkirkan, dibungkus rapi dalam sebuah kotak, masukkan ke dalam tong sampah. Seperti mantan kan gitu. Buanglah mantan pada tempatnya. Ada yang masih disimpan-simpan barangkali. Dikenang-kenang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dibicarakan, didiskusikan. Silakan. Belum Oke. Pak kayaknya. Baik. Kita masuk ke konsep diri positif. Ini kebalikan dari tadi. Yang pertama, yakin dapat mengatasi masalah. Ya, setiap ada problem, kita yakin kita punya solusi, kita bisa mengatasi. Siapa yang punya poin pertama ini? Yang merasa punya poin pertama ini? Ada. Erza, Briza, Natalia, atau siapa? Ada yang punya ini? Poin ini, merasa bisa mengatasi masalah? Ayo. Saya khawatir kamu punya konsep diri yang negatif tadi, yang tadi malah. Tergantung masalahnya, Pak. Apa masalahnya yang biasanya kamu anggap kamu tidak bisa menyelesaikannya, Natalia? Masalah asmara? Bisa jadi, Pak. Kok bisa jadi? Nah, yang lainnya? Ayo, masa kalian nggak punya poin ini? Kayak mungkin masalah dari keluarga kali ya Pak. Artinya tidak setiap masalah kamu bisa selesaikan. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau kalian punya... Ya kalau memang masalah itu berat, serahkan pada ahlinya katanya kan gitu. Di-share ke keluarga barangkali, ke orang tua, untuk ikut membantu memecahkan masalah. Jangan diselesaikan sendiri kalau memang tidak bisa sendiri gitu. Hal itu kan salah satu solusi bagaimana kita memecahkan masalah. Oke. Ada lagi? Kayak masalah sama temen gitu mungkin. Masalah sama temen. Ya, intinya pertanyaan saya, kamu merasa yakin nggak bisa memecahkan masalah, gitu, mengatasi masalah itu aja? Enggak Pak. Siapa? Enggak. Nah ini kalau yang enggak, ini tadi punya konsep diri yang negatif, pesimistik, gitu. Nah ini harus sekali. Mungkin biasanya kalau sama temen gitu, kalau yang hal sepele mungkin kita bisa kali nyelesain sendiri Pak gitu loh. Oke. Baik. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Kalau tadi merasa rendah diri, sekarang yang positif itu merasa setara. Dia aja bisa gitu
kenapa gua? Enggak. Toh sama-sama makan nasi, biasanya kan gitu bilangnya gitu. Sama-sama makan nasi gitu. Wah, dia mah emang udah dari sononya udah keren. Nah, saya enggak gitu. Itu kan minder gitu. Orang yang punya konsep diri yang positif akan merasa setara dengan orang lain. Orang lain mampu, saya mampu. Ya. Yang ketiga ini soal pujian, menerima pujian tanpa rasa malu. Kalau yang tadi adalah haus akan pujian, tapi ini ya kita menerima pujian sebagai sesuatu yang apresiasi orang lain kepada kita. Dan kita menerimanya secara wajar karena tadi kita merasa diri kita memang layak mendapat apresiasi dengan pujian. Pakaian kamu atau dandanan kamu hari ini keren gitu. Oh iya, terima kasih gitu. Karena kamu sudah merasa melakukannya secara maksimal gitu. Kan setiap kali mau pergi gitu kan, kalian mematut-matut diri depan cermin, pakai pakaian ini, oh nggak pas, ganti lagi. Oke, warnanya udah matching, tapi aksesorisnya ganti lagi dan sebagainya. Kemudian make up-nya. Udah selesai semua, ribet soal sepatu maunya gitu kan. Sepatunya nggak matching. Nah, ketika semua sudah oke, keluar kemudian dipuji ya memang layak gitu kan. Nah, yang keempat, ini kalau tadi merasa tidak disenangi orang, yang ini kita harus sadar bahwa setiap orang, setiap individu punya berbagai alasan tentang perilaku, keinginan yang tidak semuanya disetujui masyarakat. Atau dengan kata lain, setiap orang itu pasti punya masalah gitu. Nggak cuma kita, nggak cuma kamu, nggak cuma saya. Jadi woles aja gitu kan, karena setiap orang punya masalah. Dan karena kita punya poin pertama, kita yakin dapat mengatasi masalah, kita punya poin bahwa kita merasa setara dengan orang lain, ya kita tadi santai menghadapinya. Karena kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Dan poin terakhir adalah mampu memperbaiki diri sendiri. Dari konsep diri yang tadi awalnya negatif, dari sesuatu yang rendah diri, kemudian kalian upgrade diri kalian menjadi konsep diri yang positif. Ayo, silakan kalian ambil note, ambil kertas. Kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang tadi negatif, kalian kertas dibagi 2, yang kiri negatif, yang kanan positif. Gitu. Coba tulis dari ke 4 poin negatif dan 5 poin positif tersebut. Kalian contreng aja. Ada berapa? Lebih banyak mana yang positif dan negatifnya? Ayo, saya tunggu. Yo, siapa yang mau duluan? Erza. Banyakan mana? Negatif atau positifnya? Belum digituin, Pak. Ayo, saya tungguin. Iya, Pak. Adristi, ayo. Iya, Pak. Mana? Banyakan mana menurut kamu? Positif, Pak, menurut saya. Alhamdulillah. Berapa poinnya, skornya? 4. 4 banding? 4/1. 4/1. Oke. Cindy. 3. Maksudnya yang negatifnya itu 1 sama yang positifnya 3. 3. Oke. Jadi 3/1. Lumayan. Farel. Mana Farel? 4, Pak. 4 apa? 4 yang positif, 1 yang tidak positif. 1 yang negatif.
4 positif. Satu yang nggak ada menurut di kamu yang ada, kan positif ada 5. Satu yang nggak ada itu apa? Kalau yang merasa ini menerima pujian tanpa rasa malu, Itu nggak ada. kayak gimana gitu? Kalau menurut saya, Pak. Malu, tetap malu gitu ya. Pasti Oke, ada aja gitu batasannya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Cindy Tarisa mana? Iya, Pak. Mana? Coba. Kalau saya yang ini kan Pak yang antara 5. Iya kan, yang negatif ada 4 poin, yang positif ada 5 poin. Yang negatif kamu contreng berapa? Yang positif kamu contreng berapa? Yang negatif nomor 2 sama 3. Oke. Apa tuh? Yang ini merasa setara dengan orang lain sama menerima pujian tanpa rasa malu. Oh, itu yang positif kamu nggak punya itu? Itu yang negatif. Bukan, negatif itu kan, coba baca deh. Negatif itu haus akan pujian. Oh, ini. Merasa tidak disenangi kan gitu. Nah, itu. Kalau itu yang kalau yang negatif itu merasa tidak disenangi orang lain sama yang pesimis. Oh, kamu merasa tidak disenangi? Iya. Oke. Padahal banyak yang naksir tuh teman-teman kelasnya. Oke, yang positifnya. Nggak ada. Oke, yang positifnya, Tarisa. Yang kamu contreng, yang enggak kamu contreng yang mana? Yang dicontreng atau yang enggak dicontreng? Yang enggak. Yang enggak, yang nomor 1, 3 sama 4. Banyak. Iya. Nah, ini ya kamu harus perbaiki. Ya. Oke, Papa. Besok kamu harus yakin semua laki-laki di kelas. Nggak ada. Kamu. Oh gitu. Nggak, Coba Pak. tanya siapa nih yang ada nih? Ada Edward. Edward. Halo. Halo Pak, kenapa tuh? Ya, kamu gimana? Ada berapa itu skornya? Waduh, bentar. Saya tuh yang negatif 1, yang positif tuh saya dapat 3. 3 banding 1, Pak. Yang positif, yang nggak dicontreng yang mana? Merasa setara dengan orang lain sama menerima pujian tanpa rasa malu. Kamu tidak merasa setara dengan teman-teman kamu di kelas? Enggak. Kenapa? Apa kamu merasa lebih? Enggak gitu, Pak. Kalau merasa lebih ya nggak apa-apa malah. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Iya, Pak. Sama-sama. Siapa lagi nih? Nadia mana Nadia? Iya, Pak. Gimana kamu scoringnya? Buat yang negatifnya 1, 3, 4, Pak. 1, 3, 4. Oke, banyak. Iya. Itu hampir semuanya, kan cuma 4 yang negatif tadi. 1, 3, 4. Tidak tahan dikritik, merasa tidak disenangi, dan pesimistik. Oke, yang positifnya? Yang positifnya 1 sama 2, Pak. 1 sama 2. Ini juga sama kayak Tarisa nih. Kecenderungannya konsep dirinya negatif, merasa rendah diri. Oke. Iya, Kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Nggak tahu, Pak. Bisa begini. Oke, yang lain barangkali. Siapa lagi? Nisrina mana? Iya, Pak. Gimana kamu? Yang negatif atau yang positif, Pak? Ya, dari negatif dulu. Ada berapa?
3/4. 3/4. Merasa tidak disenangi, sama seperti Tarisa. Iya, Pak. Kenapa? Perempuan kan biasanya paling gampang untuk disenangi. Yang positifnya? Yang positifnya satu 3/4. 3/2. Ini masih mengkhawatirkan. Oke. Kalian bikin itu jujur saja, gitu. Maksudnya kemudian itu yang akan jadi evaluasi buat kalian untuk membuat tadi konsep diri, membuat citra dirinya menjadi lebih positif, membuat kita menjadi orang yang optimistik, yang slow menghadapi setiap masalah karena kita yakin bahwa setiap orang punya masalah. Yang slow menghadapi masalah karena kita yakin kita dapat mengatasi masalah. Yang slow karena kita juga merasa kita juga sama mampu mengerjakan sesuatu hal seperti halnya orang lain gitu. Ya, jadi gini, kalau kita ngomong batasan orang gitu, batasan orang terkuat itu seperti apa sih gitu? Ya, kita lihat aja orang-orang terkuat itu batasan angkat beban itu seperti apa? Itu batasan manusia gitu. Artinya setiap orang mampu pada posisi itu ketika mau melatih diri. Ini kan sama dengan konsep feminis maskulin. Selama ini perempuan dicitrakan sebagai stereotipnya kalau kita ngelihat di jalan gitu kan, setiap ada ibu-ibu pakai sen kiri belok kanan, atau ada orang parkirnya mau parkir mobilnya miring gitu. Kemudian begitu kita lihat yang nyetir perempuan akan bilang, oh pantas perempuan. Itu kan sebenarnya pada stereotip aja, nggak juga seperti itu. Bahwa perempuan juga sama setara dengan laki-laki. Kalau ngomong ya memang kodratnya sudah seperti itu gitu. Ya kita cek dulu kodrat perempuan itu apa sih gitu kan. Ada yang tahu kodrat perempuan itu apa saja? Siapa yang mau jawab nih? Salsabil? Mana? Itu Pak, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui, Erza. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Kodrat perempuan? Oke, Erza benar. Mengandung, melahirkan, menyusui, dan 1 menstruasi. Artinya, di luar itu, perempuan bisa melakukan hal yang sama dilakukan oleh laki-laki. Ya, kalau bilang ada orang sudah kodratnya perempuan di dapur, itu bohong. Jadi cuma hal-hal biologis yang membedakan
perempuan dengan laki-laki. Kenapa kemudian laki-laki lebih kuat, Pak? Gitu kan kita. Ya karena laki-laki terlatih untuk bertahun-tahun, berabad-abad, berpuluh-puluh abad ototnya sehingga sekarang menjadi kuat gitu. Karena dulu laki-laki pembagian tugas kerja domestik dan non domestik laki-laki itu adanya kerjanya ya di berburu dan sebagainya, perempuan sementara kerjanya kerja yang masak dan sebagainya yang tidak memerlukan banyak otot. Sehingga wajar jika proses evolusi membuat otot laki-laki lebih kuat. Kalau perempuan dilatih pun akan sama, akan kuat gitu. Coba siapa di sini yang badannya paling gede laki-laki gitu. Diadu sama siapa? Jagoan WWF yang perempuan. Belum tentu menang, Edward. Dan gitu. Nah, itu proses latihan. Jadi pada intinya tadi secara konsep diri balik lagi ke perempuan terutama, jangan pernah merasa rendah diri di hadapan laki-laki. Karena pada dasarnya ya sama gitu. Kecuali hal-hal biologis. Bahkan kalau bicara biologis kan ketika kita masih embrio itu semuanya perempuan, XX gitu kromosomnya. XX itu kromosom perempuan, baru pada minggu keberapa gitu ada satu kromosom menjadi Y sehingga menjadi laki-laki, XY itu laki-laki. Itu yang kemudian bisa menjadi rujukan kenapa lebih banyak laki-laki yang mirip perempuan dibanding perempuan yang mirip laki-laki gitu. Karena pada awalnya memang kromosomnya XX gitu. Oke ya, kembali ke materi pembicaraan kita hari ini. Oke, tadi orang lain, terus rujukan. Nah, ini kemudian bagaimana kita membuka diri, konsep diri dengan membuka diri terhadap lingkungan. Tadi yang merasa tidak disenangi, pesimistik gitu, punya perasaan rendah diri itu akan cenderung membawa pada tindakan menutup diri. Jadi menutup diri karena kita khawatir apa yang kita omongkan itu nggak bakalan nyambung dengan lingkungan gitu. Nah, kita masuk pada ini yang disebut Johari window. Ini mungkin yang dibuat oleh Pak Johari. Dia membagi dua dengan bentuk kotak, mana area publik dan private gitu. Yang publik itu artinya yang diketahui orang lain, yang private itu yang tidak diketahui orang lain. Pembelahannya ada dua, yang pertama secara vertikal, yang pertama secara horizontal dan kedua vertikal. Yang kedua itu yang sifatnya publik sebelah kiri, sifatnya private sebelah kanan. Sementara yang pertama tadi sifatnya publik di atas, yang sifatnya private di bawah. Ya, oke. Kemudian kalau digabungkan, kira-kira akan menjadi seperti ini. Ada wilayah yang terbuka gitu, ada tersembunyi, kemudian blind atau buta, ada yang tidak diketahui. Yang terbuka itu apa? Motivasi gitu. Itu kita bisa semua orang bisa lihat pada diri siapa baunya tadi, Cindy gitu. Ini ada 3 Cindy ya. Cindy punya motivasi yang itu bisa dilihat oleh orang lain gitu. Ya, jadi semua orang yang kenal dengan Cindy tadi, ya bisa memerhatikan itu gitu. Ini disebut open area perilaku gitu kan.
orang bisa ngelihat perilaku kita. Nah, di open area ini yang apa namanya? Yang biasanya kita menggunakan topeng. Kenapa? Mamanya kita tidak suka sama teman sebelah gitu. Nah, acap kali kita menampilkan diri kita seperti kita ya suka, tidak ada masalah gitu. Melalui perilaku. Ya, itu yang disebut open area. Nah, sementara kemudian yang tersembunyi, yang hidden area gitu, itu berkaitan dengan apa namanya, kata hati. Pokoknya gini, kamu lagi jalan gitu, bawa kopi, kemudian secara tidak sengaja atau mungkin disengaja bertubrukan dengan orang lain hingga kopi itu tumpah mengenai baju kita. Oh, minta maaf gitu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Oh iya, nggak apa-apa itu kan pernyataan terbuka yang ada di wilayah open area. Nah, yang hidden-nya itu kan di hati kamu, nurani kamu, bener nggak kamu bilang bahwa nggak apa-apa itu sesuatu yang muncul dari dalam? Atau jangan-jangan jalan nih orang apa, baju beli mahal-mahal, baju beli setrika, jalan lihat-lihat gitu ya. Kenapa? Dikotorin. Dikotorin gitu ya. Ya kan gitu. Ayo, siapa yang sini yang suka pakai topeng gitu kan istilahnya. Enggak kok, kamu cantik kok. Yang cowok biasanya kalau ngerayu cewek. Padahal mah kan gitu. Kamu kenapa diem aja? Enggak apa-apa gitu. Padahal diem itu sesuatu yang tidak biasa pada orang itu pasti ada apa-apa, bukan enggak apa-apa. Kan ketika dia bilang enggak apa-apa itu kan areanya terbuka, yang disembunyikan itu yang kita enggak tahu sesungguhnya. Ya, kemudian ada blind area, buta. Area buta biasanya kita ya ada istilah gini. Gajah di seberang lautan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tak tampak. Kita biasanya susah untuk melihat diri kita sendiri secara objektif, mengkoreksi diri kita sendiri. Tadi orang yang haus akan pujian gitu kan, yang ngerasa dirinya lebih keren daripada teman-temannya gitu. Padahal orang tahu lu nggak keren-keren amat gitu kan gitu. Nah, ini areanya area yang blind. Kita tidak mengetahuinya, publik mengetahuinya. Kalau yang terbuka kan kita ketahui, publik juga tahu. Kalau yang tersembunyi, kita tahu, publik tidak tahu. Ada yang masuk lagi apa? Ting-tong, ting-tong. Alam sah baru nongol. Oke, yang berikutnya adalah yang publik tidak tahu, kita juga tidak tahu. Ini yang disebut unknown area. Ini hanya Tuhan yang tahu katanya. Ya, jadi siapa di sini yang selebritas kampus nih? Ada yang selebritas kampus ini? Yang
punya siapa yang punya akun media sosial, punya IG? Semua punya IG ya? Semua pasti punya. Punya Pak. Punya Pak. Berapa ininya followersnya? Ayo. Siapa yang paling banyak nih? Farel Pak, Farel. Riza Pak, Farel, Riza. Farel Pak. Dia Farel, seleb Pak. Celeb. Ya, Salep iya, Pak, salep. Salep. Nah, orang-orang yang kategori tadi itu kan kategori yang publik banyak mengetahui tentang diri kita. Karena kita juga kadang-kadang kan mengekspos, menjadikan diri kita sengaja menjadi sebuah tontonan untuk dinikmati publik gitu. Nah, dalam kondisi kayak gini, yaitu area yang ada tersedia atau open area gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Pak. Oke. Kemudian percaya diri. Ya, ini banyak menjadi persoalan. Tadi ada beberapa dari teman atau dari kalian yang mencontreng masalah ini nih, berkaitan dengan kepercayaan diri, menganggap dirinya tidak disukai oleh orang lain. Nah, orang-orang yang punya kecenderungan kepercayaan dirinya yang rendah, ya, ini akan mengalami apa yang disebut apprehensive komunikasi. Apprehensive komunikasi adalah ketakutan untuk melakukan komunikasi karena rasa kurang percaya diri. Sehingga orang-orang dengan sifat ini, apprehensive ini, dia akan menarik diri dari komunikasi pergaulan lingkungannya. Berusaha sedikit mungkin untuk berkomunikasi, hanya pada hal-hal yang mendesak saja, yang urgent saja. Gitu. Kalau negur ya, ada PR enggak gitu. Kalau ngubungin ada PR enggak, ada apa, ada tugas enggak gitu. Di luar itu enggak berani ketika dia berkomunikasi nanti ditanya lagi apa tentang K-pop. Ditanya lagi tentang tren yang sedang berkembang atau apa. Ya, orang yang punya rasa percaya diri akan lebih berbanyak berkomunikasi, lebih terbuka. Karena dia yakin dia bisa relate dengan pembicaraan lingkungannya gitu. Relate dengan pergaulan di komunitasnya. Oke, yang berikutnya adalah selektivitas. Nah, selektivitas itu disebabkan tadi oleh konsep diri. Menurut Anita Taylor ada 3 proses selektivitas. Pertama, terpaan selektif, perspektif selektif, dan ingatan atau memori. Selective atensi. Terpaan selektif itu exposure, pokoknya ya kita senang tadi dengan hal-hal berbau K-pop. Ya kita nontonnya ya nonton drama Korea, drakor, nonton ITZY tadi yang saya nonton. Saya baru tahu juga ada girl band namanya ITZY. Yang saya tahu cuma BTS Korea. Banyak Pak sebenarnya. Banyak ya? Iya. BTS, saya pikir tadinya BTS itu menara atau behind the scene, nggak taunya. Nah, terpaan selektif karena konsep diri tadi, makanya konsep diri kita tadi sebagai orang yang
optimistik gitu, orang yang dia akan melihat kecenderungan dengan terpaan-terpaan yang kita akan memilih apa yang kita senangi pada intinya gitu. Nah, dari terpaan itu, dari exposure itu, kemudian kita juga mulai seleksi. Bahkan pada hal-hal tertentu saja yang kita sukai, yang itu kemudian menjadi kita ingat. Ada atensinya di sana. Orang yang senang basket sama orang yang senang sepak bola itu akan berbeda tentang ini. Menyangkut konsep diri. Apalagi kita bicara tentang kepercayaan. Orang yang punya kepercayaan penyembah pohon pisang gitu sama penyembah pohon asem, itu akan berbeda dia melihat, mencari informasi atau melakukan tontonan. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Nggak ada, Pak. Saya lupa, kemarin ada tugas. Udah itu belum? Di email belum? Belum, Pak. Tapi Udah sudah belum, Pak. Coba balik ke email ke sini deh. Kemarin ada yang email ke... Yang kelompok 3 sudah ada email ya, Pak? Iya, di email ulang ke sini. Oke. Email sekarang, Pak. Iya, udah chat, lihat. Iya, Pak. Udah ya, udah lihat ya emailnya ya. Udah, Pak. Oke, kalau tidak ada kelas hari ini saya akhiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan hari Senin awal pekan. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga.